Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai aljabar vektor. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, aljabar vektor pun insya Allah gampang. Kita mulai pembahasannya. Setelah sebelumnya kita mengetahui mengenai dasar-dasar vektor, sekarang kita akan melanjutkan mengenai aljabarnya, yaitu mengenai kesamaan, penjumlahan, dan pengurangan. Kita mulai dengan yang kesamaan dua vektor. Misalkan di sini ada vektor A, A1i tambah A2j tambah A3k, dan vektor B, B1i tambah B2j dan B3k. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka artinya A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 itu sama dengan B3. Jadi yang I sama dengan yang I, J sama dengan yang J, dan K sama dengan K. Contohnya misalkan seperti ini. Vektor A-nya I ditambah XJ dikurangi 3K, dan vektor B-nya X min YI dikurangi 2J dikurangi 3K. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka yang ditanyakannya adalah X tambah Y-nya nilainya berapa. Kita gunakan konsep dari kesamaan dua vektor. Karena vektor A itu sama dengan vektor B, maka koefisien I harus sama, koefisien J pun harus sama, dan koefisien yang K harus sama. Di sini kan koefisien I-nya 1 kan tidak ditulis. Jadi kalau di sininya tidak ada angka, artinya di sini ada angka 1. Berarti X min Y nilainya 1 yang ini. Yang X berarti nilainya min 2, yang X nilainya min 2. Ini kan udah sama, min 3. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai X-nya itu adalah min 2. Sekarang kita tinggal mencari nilai Y. Tinggal substitusikan nilai X sama dengan min 2 ini ke persamaan ini. Berarti min 2 dikurangi Y sama dengan 1. Kita gunakan operasi ruas, berarti min Y sama dengan, di sini negatif, berarti kalau dioperasi ruaskan jadi positif 2. Berarti min Y sama dengan 3. Yang ditanyakan Y-nya, berarti Y-nya sama dengan tinggal dikali min kedua ruasnya. Jawabannya adalah min 3. Jadi X-nya min 2 dan Y-nya min 3. Sehingga nilai dari X tambah Y-nya adalah X-nya min 2 ditambah Y-nya min 3. Min 2 ditambah min 3. Sehingga jawabannya adalah min 5. Gampang kan ya? Insya Allah kalian pasti bisa. Kita lanjutkan ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, misalkan di sini ada vektor A, A1, A2 dan A3, dan vektor B, B1, B2 dan B3. Cara penulisan vektor bisa seperti ini, bisa pun seperti ini, sama aja. Jika vektor A ditambah vektor B-nya sama dengan vektor C, yang ditanyakannya adalah berapa nilai dari vektor C-nya. Jadi vektor C ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Sehingga nilai dari vektor C-nya tinggal dijumlahkan yang samanya posisinya. Berarti A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Hanya seperti itu. Kita lanjutkan ke contohnya. Misalkan di sini contohnya diketahui vektor A 3 min 2P dan min 1, vektor B-nya P6 3, dan vektor C-nya min 5 4Q dan 2. Yang ditanyakannya adalah jika vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, maka nilai dari P dikurangi Q adalah, berarti kita harus mencari nilai P dan mencari nilai Q. Di sini diketahui bahwa vektor C ini merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Kita substitusikan. Vektor A nya 3
min 2P dan min 1 ditambah vektor B nya adalah P 6 serta 3 sama dengan vektor C yang ini. Vektor C nya adalah min 5 4Q 2. Yang ini berarti tinggal dijumlahkan, berarti 3 ditambah P, yang ini min 2P ditambah 6, yang ini min 1 tambah 3 sama dengan min 5 4Q serta 2. Nah, kita tinggal menggunakan konsep dari kesamaan dua vektor yang tadi, berarti 3 ditambah P nilainya harus min 5, sehingga P nya adalah min 5 operasi ruas menjadi min 3, positif jadi negatif, berarti P nya nilainya adalah min 8. Tinggal Q yang ini berarti min 2P ditambah 6 sama dengan 4Q. Nilai P nya sudah diketahui yaitu min 8, tinggal disubstitusikan. Min 2 dikali min 8 ditambah 6 sama dengan 4Q. Min 2 kali min 8 kan 16 ditambah 6 sama dengan 4Q. 16 ditambah 6 nilainya adalah 22 sama dengan 4Q, sehingga nilai dari Q nya adalah, atau bisa juga ditulis gini, 4Q sama dengan 22 sama, berarti Q nya adalah 22 dibagi 4, tinggal disederhanakan, dibagi 2 jadi 11/2, itu nilai Q nya. Nah, nilai P nya sudah diketahui yaitu min 8, dan nilai Q nya pun sudah diketahui yaitu 11/2. Kita tinggal substitusikan untuk mencari nilai dari P min Q, berarti P min Q sama dengan P nya min 8 dikurangi Q nya 11/2. Kita samakan penyebutnya dengan 2. Ini kan per 1 ya, berarti 2 dibagi 1 kan 2. 2 kali min 8 min 16 dikurangi 11, min 16 dikurangi 11 yaitu min 27/2. Jadi nilainya. Terakhir kita ke pengurangan vektor. Misalkan ada vektor A nya ini A1I tambah A2J tambah 3K, dan vektor B nya B1I tambah B2J tambah B3K. Jika vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor C, maka nilai dari vektor C nya adalah hampir mirip dengan penjumlahan tadi, cuman sekarang operasinya jadi dikurang. Karena vektor C ini merupakan vektor A dikurangi vektor B, maka koefisien yang seletak ini yang dikuranginya, berarti A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, dan A3 dikurangi B3. Di pengurangan vektor ini pun berlaku untuk mencari konsep seperti ini. Ada vektor A, B, jadi maksudnya gini, misalkan di koordinat kartesiusnya di sini ini merupakan vektor A, dan ini merupakan vektor B. Nah, vektor AB, vektor AB yang ini bisa dicari dengan cara tinggal dibalik, vektor B dikurangi vektor A. Jadi untuk vektor AB ini bisa dicari, tinggal vektor B nya dikurangi vektor A, jadi dibalik, sehingga kalau vektor Q berarti vektor PQ berarti vektor Q dikurangi vektor P, sehingga untuk mencari vektor PQ berarti vektor Q dikurangi vektor P, jadi hanya tinggal dibalik saja. Kayak contohnya seperti ini, diketahui titik A nya 352 dan B nya 124. Yang ditanyakannya adalah tentukan vektor AB. Berarti di sini berarti di ruang dimensi 3. Ini untuk X-nya Y, Z, X, Y, dan Z. Nah, untuk mencari vektor AB
berarti tinggal dibalik tadi, berarti vektor B dikurangi vektor A. Nah vektor B nya harus yang ini 1, 2, 4, dan vektor A nya yang ini 3, 5, 2, sehingga vektor AB ini nilainya adalah 1 dikurangi 3 itu min 2, 2 dikurangi 5 min 3, dan 4 dikurangi 2 nilainya 2. Oke, gampang kan ya? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Diketahui titik P nya min 1, 3, 0 dan titik Q nya 1, 2, min 2. Yang ditanyakannya adalah tentukan, kalau ada lambang ini berarti yang ditanyakannya adalah ya panjang. Berarti yang ditanyakannya berapa panjang dari vektor PQ. Nah untuk mencari panjangnya berarti kita harus mengetahui vektor PQ nya dulu. Kita cari vektor PQ nya. Vektor PQ berarti tinggal vektor Q dikurangi vektor P. Vektor Q nya yang ini berarti 1, 2, min 2, dan vektor P nya yang ini min 1, 3, 0, sehingga nilai dari vektor PQ adalah 1 dikurangi min 1. 1 dikurangi min 1 berarti 1 tambah 1 yaitu 2. 2 dikurangi 3 min 1, dan min 2 dikurangi 0 adalah min 2. Nah berarti panjang dari vektor PQ nya adalah akar, masing-masingnya dikuadratkan, berarti 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4. 4 tambah 1 5, 5 tambah 4 9, sehingga nilai dari panjang vektor PQ nya adalah akar 9 yaitu 3. Oke, silakan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.